Di perjalanan gue bilang lagi nih sama Rati, jangan emosi, jangan bikin ribut, jangan bikin masalah. Karena bagaimanapun juga itu akan membuat kita susah untuk cari informasi. Ya, yang ada kita akan diusir, yang ada kita nggak dapat apa-apa. Nah dia pun mau ikutin peraturan kita. Aku tetap ingat ya yang kemarin kita bilang kalau kamu harus calm down ya. Ya Kak. Harus lebih sabar lagi. Bagaimanapun juga informasi yang kita dapat ini belum tentu benar. Kita harus terima dan kita buktiin sendiri. Ya. Iya kan kemarin bilang kalau Dara ini bilang Odi ini pacaran sama tante-tante. Cuman kan kita harus ngecek ulang dulu. Gak boleh nanti kamu datang langsung nuduh dia tante dan lain sebagainya. Jangan. Harus Jangan. tanya dulu baik-baik. Iya, nanti malah nggak dapat apa-apa. Kita malah nanti ribut malah. Malah diusir. Ini rumahnya ya? Oke ya? Iya. Nisi. Permisi. Assalamualaikum. Nisi. Pas kita nyampe rumahnya Tante Usi, rumahnya memang besar. Berapa kali kita ketok-ketok, berapa kali kita panggil-panggil, ya. Akhirnya keluarlah ini, seorang satpam di sini. Assalamualaikum. Nisi. Bukannya pagarnya gak ketutup ya? Nggak tutup Pak Gede? Oh tuh ada pas apa? Permisi Pak. Pak, rumahnya Ibu Eci, Pak. Usi. Ada janji, Pak? Nggak ada, Pak. Cuman mau ketemu sama Ibu Usi bisa? Sebentar ya, Pak. Iya. Nah, gak lama kemudian keluarlah Tante Usi ini. Itu orangnya udah keluar tuh. Mana sih? Permisi, Tante. Dia bingung lihat kita semuanya. Kita jelaskan baik-baik di situ. Bahwa kita dari Antv mau membantu klien kita namanya Rati pengen mencari kakaknya yang namanya Odi. Ya maaf Tante. Iya. Apa kabar Tante? Iya maaf ganggu sebentar dengan Tante Usi. Iya ini maaf mengganggu sebentar. Cuman mau nanya Tante Usi. Iya. Gini. Tante Usi kenal sama Odi. Odi? Iya. Oh ya. Nah begitu nyebut nama Odi, Tante Usi ini langsung kenal. Mukanya semeringah. Dia langsung senang di situ. Dia bilang Odi ini anaknya baik, masih muda, saya suka kerja dia. Dipuji-puji ini Odi ini. Odi ini ada fotonya kita, maaf. Iya. Iya. Coba kasih lihat fotonya. Ya. Ini bukan? Sebentar. Nah ini, Oh iya. kenal Tante? Kenal? Oh kenal? Iya kenal. Dia orangnya baik, suka nolong tante. Anaknya cakep banget. Iya. Cuma dasar tante aja yang sama dia. Goda-godain Kak Odi kan. Rati ini merasa Tante Usi sama Odi ini ada apa-apa, ada hubungan apa-apa, langsung marah Rati ini. Dasar perempuan tua Tante nggak tahu diri kamu. Ini siapa sih? Kok nggak sopan? Anak kecil. Emang iya kan? Tante yang goda-godain kakak saya, ngajak jalan bareng sama kakak saya. Ini siapa sih? Kok datang-datang kok marah-marah begini? Hah? Udah deh, di mana Kak Odi sekarang tante? Nggak tahu diri banget sih. Biarin, dia tuh tante ganjil tau. Dia tuh godain kakak aku kan, dia tuh godain kakak aku. Tolong bawa keluar deh. Dia nggak tahu diri banget sih tante. Iya, tolong dia bawa. Rati, udah. Dasar tua bangka nggak tahu diri kamu. Ngaca dong sudah tua masih suka aja memberondong. Itu kakak saya. Kakak saya ini ada orang yang baik, jangan seperti itu. Waduh, dimaki-maki Tante Usi ini. Kamu kurang ajar ya. Lawan Tante. Kamu kurang ajar. Tahu nggak? Gimana Kak Odi? Gak sopan kamu itu sama orang Gimana, tua. Kak Ngerti nggak Odi? kamu? Tante tuh aja ngaca. Baik-baik nggak Rati, sopan? udah Rati. Dia tuh udah. Gimana sih Saya itu nggak ada apa-apa sama Odi. Gimana kakak? Disitulah Tante Usi ini marah, kita diusir semuanya akhirnya di situ. Dia tadinya mau nuntut kita loh, dia ngerasa nggak terima di situ. Karena apa? Karena dia merasa difitnah.
Nggak bener perlu. ganjen tau, dia tuh bener ganjen. Rati. Kok dijaga dong? Iya, biarin sama dia, iya. Tolong bawa dia keluar Iya, dari iya, sini. iya. Gimana Kak Odi? Gimana Kak Odi? Hei, hei. Gimana Kak Odi? Gimana? Udah, Feli, Pak. Jangan dari gue. Kamu ada sopan, kamu yang kurang ajar. Mana Kak Odi? Berani kamu marah di rumah orang. Ini siapa kok tiba-tiba dibawa ke sini marah-marah di rumah saya? Tante, mana kakak gue? Ngomongin di mana? Tutup mulut kamu ya, tutup mulut kamu. Gue shock ngeliat Rati, bener gue shock di situ. Kecewa gue ngeliat Rati, dia nggak dengerin kata-kata gue di situ. Kamu tahu nggak kalau saya itu siapa? Ya. Dia tahu nggak tuh kalau saya ini siapa? Hah? Dia nggak tahu tante. Saya ini punya kekuasaan di sini. Saya bisa melakukan apa aja. Jangan begitu caranya. Baik-baik ngomong sama saya. Ya nanti saya kasih tahu tante. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Nanti saya akan kasih tahu dia, saya akan marahin dia nanti. Odi itu hanya karyawan di kantor saya. Saya direktur di situ. Informasi yang didapat dari Dara nggak sesuai. Dibikinnya Tante Usi ini ada apa-apa sama Odi. Astagfirullahaladzim. Jadi Odi karyawannya Tante? Iya, emang dia baik. Dia rajin, suka menolong saya. Saya suka sama dia, tapi bukan berarti apa-apa. Seperti tidak dituduhkan sama dia. Saya bisa pecat Odi karena saya punya kekuasaan di kantor itu. Jangan Tante. Kasihan Odi, sekarang dia lagi susah katanya. Ya, dia lagi susah dan ayahnya juga sakit. Kalau Tante bantuin Odi berarti bantu keluarganya juga. Ya. Tapi saya nggak suka, dia nggak sopan. Ya. Katanya dia adiknya. Ya. Nuduh-nuduh saya sembarangan. Urusan saya sama Odi kan hanya urusan kantor, nggak ada lebih. Jadi itu yang diceritakan sama Tante Usi. Dia karena kasihan sama Odi. Dia pengen bantuin Odi karena anaknya baik, anaknya pinter, ya, anaknya jujur, anaknya terbuka. Tapi dia dalam masalah, butuh uang, butuh pekerjaan karena akhirnya dibantu sama Tante Usi. Ini saya pengen ketemu sama Odi Tante. Kira-kira Odinya ada di mana? Odi itu sejak deket sama namanya Maria, dia jadi berubah. Maria? Iya. Ini taman Tante. Temennya Odi lah. Saya lihat di kantor beberapa kali Maria itu datang untuk nemuin Odi. Tante sih memang pernah dikenalin sama Odi. Dikenali sebagai kawannya saja. Ya, saya waktu itu pernah juga sih ngobrol-ngobrol sama Maria itu. Katanya sih dia rumahnya di daerah Kebayoran kalau nggak salah. Di daerah Kebayoran. Iya, Maria ini. iya. Kalau Odinya cerita dari sendiri Odi. tinggal di mana, Tante? Saya kan pengen ketemunya sama Odi, bukan sama Maria. Bukannya dia itu tinggal bareng ya sama Maria? Apa tinggal bareng? Bahkan ini Tante Usi ini bilang ya ada kemungkinan mungkin mereka nikah, Mas. Tinggal bareng sama Maria? Iya. Menurut pengakuannya sih seperti itu. Ini Bukannya dia udah nikah ya? Sudah nikah? Setahu saya dia udah nikah katanya sama Maria itu. Odi sendiri yang bilang, Tante? Iya. Ya, saya tapi nggak tahu persis ya, karena saya sama Odi itu hanya urusan kantor, nggak lebih. Jadi saya kurang begitu paham ya. Saya nggak mau ngurusin urusan orang. Maria ya, di daerah Kebayoran. Iya, di daerah Kebayoran. Kalau gitu makasih banyak, Tante. Iya. Atas waktunya. Ya mohon maaf sekali lagi ya, Tante ya. Ya, Sama-sama. terima kasih ya. Akhirnya gue coba datengin Ratih. Di situ Ratih diomel-omelin sama Feli katanya. Udah gue marah-marahin. Gimana Kak? Info tentang Kak Odi bener kan? Dia tuh tante-tante Kak Odi kan? Tante nanya udah deketin kakak aku, udah godain kakak aku, bener kan? Kamu itu dikasih tahu harusnya nurut gitu loh. Bukannya malah ngelawan seperti itu. Kamu nggak bisa bang dikasih tahu sekali, 2 kali gitu. Ya, masa aku harus teriak-teriak sama kamu, ha? Kamu suka kalau aku teriak di muka kamu, aku marah-marah sama kamu. Kamu suka begitu? Ya tapi tante itu
Gimana ya, udah muji-muji kakak aku, udah segala Kamu kan macam. tadi jalan sebelum bareng. kesini tadi kan. Tante tau gak sih kak? Ngajak-ngajakin. Kali ini nggak bisa dikasih tahu Vel anak ini Vel. Tadi udah kamu kasih tahu. Udah, aku udah ngasih tahu berkali-kali dari tadi. Coba dong, kamu tadi udah diem, udah tenang. Kok kamu naik lagi sih? Ini kalau laki udah aku maki-maki ini. Udah, tadi udah aku kasih tahu. Kan udah dikasih tahu berkali-kali. Itu rumahnya orang ya. Apalagi orang itu punya ya, orang itu punya semuanya. Ya, kalau kita nggak sopan, kalau kita semena-mena dia nggak terima. Lakuin apa aja. Iya loh, apalagi itu adalah bosnya Odi. Kamu tahu perempuan itu? Udah gua kasih tahu di sini. Udah 2 kali dia melanggar peraturan ini. Udah 2 kali dia seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kita. Akhirnya gue coba ceramain dia di situ. Maksud kakak bosnya Odi itu gimana? Dia bosnya, Odi itu kerja dan dia adalah bosnya pemilik perusahaan itu. Coba kembali. Oh. Tunggu. Jadi yang dia bilang ada hubungan sama... Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tuh kan? Dia tuh respect sama Odi. Odi orang yang baik, Odi orang yang rajin. Karena kemarin katanya dia lagi jatuh, sekarang dia udah kerja, udah dapat pekerjaan, udah enak. Kamu begituin coba. Kalau misalkan kakak kamu dipecat lagi, nggak punya kerja, dia ke jalan lagi, kamu mau? Jadi ibu ini ternyata yang nolongin, yang bantuin. Iya. Nah, sekarang Informasi di daerah itu belum tentu benar. Kan kita bilang, informasi jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu lihat, dia malah nolongin loh. Nah, terus sekarang gimana info tentang Kak Odi? Kakak tahu nggak Kak Odi sekarang di mana? Atau enggak tante-tante itu ngasih tahu di mana Kak Odi sekarang? Aku nggak akan ngasih tahu kalau lu cuma begitu aja. Abisnya gue emosi Kak. Karena lu pikir lu doang yang emosi ngeliat lu kayak begitu. Kita semua emosi ngeliat lu. Gue tuh kesel, gue tuh pengen cepet-cepet ketemu kakak gue kasihan sama ayah di rumah. Dan tante itu juga emosi ngeliat lu gitu loh. Dia nggak tahu apa-apa loh, bayangin. Dia orang tua loh. Dia nolongin Odi kakak lu, bayangin. Tapi ternyata dia difitnah dan lu tunjuk-tunjuk mukanya dia, bayangin. Astagfirullahaladzim. Iya. Dia yang selama ini nolongin kakak lu tuh dia. Tau gak? Kalau kakak lu dikeluarkan hari ini juga, kakak lu nggak punya kerjaan. Ya, sorry gue nggak tahu itu tante siapa. Tapi tuh dia tuh dari awal udah muji-muji Kak Odi. Gimana aku nggak cemburu gitu? Udah di sini posisinya lo salah. Lo nggak usah keras lagi. Ya, gue kan sayang sama kakak gue nggak mau ada orang lain muji-muji kakak gue, apalagi itu tante-tante kan. Itu tante apaan tuh, tante kayak gitu. Goda-godain kakak gue. Ya nggak pantas lah tante-tante tuh jalan sama kakak gue. Seharusnya tuh dia jadi nyokap gue, nggak malah godain kakak gue. Dasar